Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Cahaya Ilahi. Pada video kali ini admin masih membahas seputar bulan Rajab. Namun sebelum lanjut jangan lupa subscribe dulu channel ini. Bulan merupakan bagian dari Asyurul Hurum yang di dalamnya terdapat sebuah peristiwa besar dalam sejarah Islam, yaitu Isra dan Miraj. Sebagaimana lazimnya diketahui oleh semua orang, Isra dan Miraj umumnya diperingati pada tanggal 27 Rajab karena populernya terjadi pada tanggal tersebut. Bahkan negara secara khusus menyediakan libur secara nasional setiap tahun pada tanggal Masehi yang bertepatan dengan tanggal 27 Rajab. Lantas, apakah bisa dipastikan jika peristiwa besar dalam sejarah Islam tersebut memang benar-benar terjadi pada tanggal tersebut? Para ulama berbeda pendapat terkait waktu terjadinya peristiwa Isra dan Miraj ini. Sofiyur Rahman Al-Mubarakfuri dalam Rahikul Mahtumnya menyebutkan 6 macam pendapat yang menjelaskan waktu terjadinya Isra dan Miraj. Tetapi tidak ada satupun yang pasti. Dengan demikian, tidak diketahui secara persis kapan tanggal terjadinya Isra dan Miraj. Pertama, pendapat yang mengatakan bahwa Isra dan Miraj terjadi pada tahun kedua setelah diutusnya Nabi Muhammad sebagai Nabi. Kedua, Isra dan Miraj terjadi pada tahun kelima setelah diutusnya Nabi. Pendapat ini diamini oleh An-Nawawi dan Al-Qurtubi. Ketiga, pendapat yang dipilih oleh Al-Mansur Fauri, yakni pendapat yang lumrah dan populer di kalangan masyarakat. 27 Rajab tahun ke-10 setelah diutusnya Nabi. Keempat, pendapat Imam Al-Baihaqi yang mengutip pendapat As-Suri. Isra dan Miraj terjadi pada Rabiul Awal tahun ke-13 setelah diutusnya Nabi, yakni 1 tahun sebelum hijrahnya Nabi ke Madinah. Kelima, menurut pendapat As-Sadi, Isra dan Miraj terjadi pada 19 bulan sebelum peristiwa hijrah, yakni bertepatan dengan bulan Zulqa'dah. Keenam, menurut Al-Harbi, Isra dan Miraj terjadi pada tanggal 27 Rabiul Akhir 1 tahun sebelum hijrahnya Nabi. Ketujuh, pada bulan Ramadhan tahun ke-12 setelah kenabian, yakni 16 bulan sebelum hijrahnya Nabi. Kedelapan, pada bulan Muharram 13 tahun setelah kenabian, yaitu bertepatan dengan 1 tahun 2 bulan sebelum hijrahnya Nabi. Hal ini didukung oleh Al-Aini dalam Umdatul Qorinya dan An-Nawawi dalam Al-Minhajnya menyebutkan beberapa tanggal terjadinya Isra dan Miraj. Selain beberapa pendapat di atas, ada juga pendapat yang sangat lemah, yaitu terjadinya Isra dan Miraj sebelum Rasulullah SAW diangkat sebagai Nabi. Hal ini dibantah oleh Imam An-Nawawi dalam Al-Minhajnya. An-Nawawi menyebutkan bahwa pada malam Isra dan Miraj tersebut Nabi diperintahkan untuk mengerjakan salat. Dan tidak mungkin hal itu terjadi jika Nabi belum mendapatkan wahyu. Hal ini juga dibuktikan dengan pendapat Ibnu Hisham bahwa pada saat terjadinya Isra dan Miraj, Islam sudah tersebar di kota Mekah. Pendapat lain mengatakan bahwa Isra dan Miraj terjadi pada Jumat pertama bulan Rajab. Malam itu adalah renungan atau malam kesedihan di mana Nabi merasa sedih karena ditinggalkan oleh paman dan istri tercintanya, Khadijah. Namun menurut Al-Aini, pendapat ini tidak memiliki dasar sumbernya. Dari berbagai pendapat tersebut, manakah yang paling benar atau minimal mendekati benar? Secara pasti memang tidak bisa disimpulkan pendapat mana yang paling benar.
Hanya saja, semua pendapat tersebut mengarah kepada dua hal, yakni Isra dan Miraj terjadi setelah diutusnya Nabi Muhammad sebagai nabi dan sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah. Perbedaan ini dipengaruhi gaya perhitungan yang berbeda oleh masing-masing pendapat. Ada pendapat yang mendasarkan pada sebuah kejadian, seperti sudah tersebarnya Islam di Mekah dan lain sebagainya. Dan ada yang mengacu pada jumlah bulan setelah diutusnya Nabi ataupun sebelum hijrahnya Nabi. Sehingga wajar jika menimbulkan banyak pendapat. Kapan seharusnya kita memperingati Isra dan Miraj? Yang paling penting pada momen peringatan Isra dan Miraj adalah semangatnya, yaitu semangat untuk selalu mengingat usaha dan jerih payah Nabi Muhammad SAW untuk umatnya. Terlebih dalam hal bilangan salat fardu, serta kisah-kisah pertemuan Nabi dengan berbagai kejadian yang mengiringi Isra dan Miraj. Karena yang paling penting adalah belajar dari kejadian-kejadian tersebut dan muhasabah diri agar menjadi umat Nabi Muhammad SAW yang taat terhadap semua tuntunan-tuntunannya. Wallahu a'lam.